Bayangkan hidupmu seperti permainan catur, tapi tahu nggak siapa rajanya? Maliki Yaumiddin, Raja Hari Kiamat, bukan cuma soal akhir zaman, tapi rahasia besar yang bisa bikin hidupmu penuh makna sekarang. Penasaran? Jangan ditewekkan video ini, karena kamu akan menemukan kunci untuk menjadikan Allah Raja di hatimu. Para penjelajah jiwa, selamat datang di Hakikat Islam, tempat kita menyelami lautan makna kehidupan bersama Allah. Di sini, setiap langkah adalah perjalanan menuju kesadaran sejati. Jika hatimu tergerak, ajak lebih banyak jiwa untuk ikut menyelam dengan menekan tombol share dan subscribe. Mari kita mulai. Kita sering bilang, aku percaya sama Tuhan. Tapi coba tanya, apakah Allah benar-benar raja di hidupmu? Kita sibuk ngatur hidup sendiri, kerja, duit, drama, tapi lupa bahwa ada raja sejati yang mengatur segalanya. Menurut psikologi, 65% orang merasa hidupnya hanyut karena nggak punya tujuan jelas. Kocak, kan? Kita merasa jadi bos, padahal kita cuma warga di kerajaan Allah. Di video ini, kamu akan sadar bahwa Maliki Yaumiddin bukan cuma soal hari kiamat, tapi tentang menjadikan Allah raja di hati dan hidupmu hari ini. Spoiler, ini akan bikin kamu berhenti overthinking dan mulai hidup dengan damai. Tonton sampai akhir ya. Kami sudah beberapa episode tidak pintar-pintar, begini-begini saja. Namun kami mulai menyadari bahwa semakin banyak belajar, yang disadari justru semakin tidak tahu. Itu bagus. Oke, kita dalam penyelaman Al-Fatihah, kita sudah bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang ini menarik, Maliki Yaumiddin, perjalanan dari jasmani menuju rohani. Seorang sahabat melihat 3 perjalanan ini sebagai sebuah konteks yang jernih, bahwa setiap ayat Al-Fatihah adalah perjalanan kita dari konteks jasmaniah menuju kepada rohaniah. Itu perspektif yang bisa diambil. Makanya, kalau kita bicara tentang Bismillah, itu adalah titik startnya. Alhamdulillah, naik ke level berikutnya sampai ke Maliki Yaumiddin. Ini sepertinya ada sesuatu yang mendalam. Seorang sahabat pernah bilang bahwa ada ilah, ada Rabb, ada Malik. Bahkan mungkin banyak yang kurang memahami konteks Tuhan atau Allah itu sendiri. Karena ketika kita tidak mengerti Allah sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai Malik, mungkin kita akan tidak punya definisi atau kesadaran yang lebih luas. Ilah, Rabb, dan Malik. Bagaimana dengan Maliki Yaumiddin? Seorang sahabat menyebut tentang Allah sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai Malik. Di Al-Quran, Al-Fatihah kan Bismillahirrabbilalamin Maliki Yaumiddin. Kalau di ayat terakhirnya, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Jadi 3 ayat ini, pembuka dan penutupnya ada 3 elemen Allah sebagai 3 ini. Intinya kalau ilah itu kan sesembahan. Kemarin kita sudah bahas juga. Mungkin saya ulangi sedikit, bahwa sesembahan artinya ya harus ada persembahan. Namanya juga sesembahan berarti apa yang dipersembahkan. Ya persembahkan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Setiap saatnya kita persembahkan kepada sesembahan kita, yaitu Allah. Baru itu dinilai sebagai ibadah. Jadi kalau misalnya makan kita persembahkan kepada Allah, bernapas kita persembahkan kepada Allah, kerja, mandi, olahraga dan sebagainya, semua kehidupan dengan sesama, persembahan kepada Allah, itu semua dinilai sebagai ibadah. Tapi kalau kita tidak sadar dalam melakukan ini semua, enak apa napas saja. Padahal ibadah paling penting itu napas. Karena kan kita tidak mungkin tidak bernapas. Itu tidak sadar dipersembahkan kepada siapa. Kegiatan itu ya tidak akan ada nilai ibadahnya. Meskipun salat, puasa, naik haji berkali-kali, kalau itu tidak kita persembahkan kepada Allah, ya tidak ada ibadahnya. 2, tadi Rabb. Kalau Rabb kan pengatur, berarti kita harus tahu aturannya. Jadi aturannya supaya hidup selamat. Karena Allah mengatur dengan aturan. Allah itu maha kuasa, tapi ada 2 yang Allah tidak bisa lakukan. Pertama, Allah tidak bisa berhenti mengasihi, mencintai hamba-hambanya, selalu mengasihi. Dia tidak bisa berhenti. Nah, yang kedua, Allah tidak bisa melanggar janjinya sendiri, aturannya sendiri. Jadi kalau kita mau makrifat sama Allah, hidup selamat, ya harus tahu aturannya. Hukum Taurat itu harus dipelajari. Ketiga Malik ini yang kita bahas sekarang. Malik ini kan raja. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maaf, ini kalau buat saya terjemahannya ini kacau. Maliki Yaumiddin, Malik itu adalah raja yang menguasai. Yaumiddin itu saat-saat din.
Din itu diterjemahkan di Quran sebagai agama lah ya, kan diterjemahkan sebagai pembalasan. Tapi yang paling tepat adalah patuh dan tunduk. Jadi kita sebagai roh itu diciptakan Allah, diri sejati kita itu sempurna. Artinya diberikan free will. Free will itu artinya pilihan bebas. Dan dalam pemilihan bebas itu, Allah ridha kalau kita memilih untuk tunduk patuh kepadanya. Islam, surat Ali Imran ayat 19, ayat 85 dan surat Al-Ma'idah ayat 5. Aku akan ridha kalau kamu tunduk patuh kepadaku, tapi tanpa paksaan, tanpa iming-iming, tanpa kewajiban diwajib-wajibkan. Tapi dasar kepatuhanmu kepadaku adalah kepasrahan, keberserahan. Jadi, artinya itu dinul Islam itu artinya adalah sikap tunduk dan patuh kepada Allah yang dasarnya adalah memilih untuk pasrah dan berserah. Din itu kaitannya dengan sikap, bukan dengan label. Apalagi apa yang ada di dompet kita identitasnya. Jadi menentukan itu bukan Pak Lurah, tapi adalah sikap kita. Jadi ini bisa berubah-ubah. Makanya, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu kan berserah, bukan beragama, berKTP Islam. Jadi di satu sisi bisa saja seorang disebut sebagai beragama Islam, tapi sikapnya tidak Islam. Atau orang mungkin labelnya bukan Islam, agama Islam, tapi sikapnya sangat Islami bisa saja. Karena yang dilihat Allah bukan labelnya, kelompoknya, tapi sikapnya, sikap sehari-harinya bagaimana. Kaitannya dengan Maliki Yaumiddin. Kalau hamba ini sudah din tunduk patuh, dasarnya adalah kepasrahan, keberserahan, maka mau tidak mau Allah itu jadi menguasai dirinya. Jadi artinya Allah itu jadi penguasa atas dirinya. Karena kemarin kita bicara basmalah bahwa semua itu di kita hanya menjadi khalifah, pengganti dan sebagainya. Jadi ketika semua kita pasrahkan, tunduk kepada Tuhan dengan suatu sikap yang sadar untuk memilih pasrah dan berserah atas semua kehendak Tuhan, kan jadinya Allah jadi Malik. Jadi Maliki Yaumiddin, tidak usah menunggu nanti hari pembalasan. Saat ini, di sini, itu kita sudah bisa merasakan apakah Allah sudah menjadi Malik atas diri kita. Tidak usah bicara kerajaan Allah yang besar di alam semesta atau mau mengubah Indonesia jadi negara Islam. Di sini, di dalam diri kita, apakah kita ini sudah menjadikan diri kita itu kerajaan Allah? Di mana Allah bukan kerajaan, terus Allah itu jadi raja kayak di singgasana. Dan suka mempersonifikasikan Tuhan itu seperti halnya kita kan? Kalau seandainya kita itu diciptakan Allah jadi seekor sapi dulu, pasti kita menganggap Allah itu sapi yang gede banget. A bigger version of us. Jadi kalau kita bicara kita itu manusia, kita menganggapnya Allah itu kayak badannya gede, punya tangan di singgasana, padahal bukan begitu. Allah itu kan roh. Roh itu artinya ya tidak bisa dilihat. Kita juga roh sejati percikan dari Allah itu. Jadi bukan disebut raja. Kerajaan itu bukan berarti kayak raja ada dipersonifikasikan. Cuma dalam sikap ya, disinilah kerajaan-kerajaan Tuhan itu. Kerajaan Allah itu di dalam diri yang sudah dikuasai Allah karena dia tunduk, bukan karena jadi penaklukan Allah. Atas diri kita itu bukan karena ditakut-takuti tadi ya macam-macam, tapi karena memang kita secara sadar memilih itu. Dengan sadar dan menyerahkan diri. Hanya memang kita itu kadang-kadang kalau tidak kepentok. Kemarin kita bahas tidak akan tunduk patuh. Memang harus kepentok dulu. Offline-nya adalah when you have a million options, surrender all the options, and we choosing to surrender to God only. Daripada sudah tinggal satu pilihan, sudah tidak ada pilihannya, sudah deh. Lebih indah yang ini kan? Jadi artinya memilih untuk patuh karena memang benar-benar ma'rifat, mengenal Allah, itu mungkin mencelakakan saya. Ada sebuah cerita menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin melihatnya dari sini, seorang sahabat. Fatihah ini kan 7 ayat ini merangkum dari 60 sekian ayat Al-Quran. Dan ini 7 ayat yang diulang-ulang ini seperti pengetahuan semesta yang maha luas itu diringkas. Terbayang tidak? Itu diringkas. Kalau tadi melihat dari sudut pandang seorang sahabat dari kesadaran fisik, nah sebenarnya kemarin sudah kita singgung 3 realitas. Allah, alam, insan. Jadi Allah dulu dong. Cuman kita kan berhubung jadi manusia kan tidak sadar lagi, kan tertutup. Jadi kita mencoba memahami realitas yang tanpa batas ini melalui manusia. Pasti partikular, pasti potongan-potongan puzzle. Tapi bayangkan kalau ini kan Nabi diberikan, ditampakkan.
Jadi tiga ini bisa menjadi sudut pandang. Jadi ketika Allah dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, Allah menciptakan semesta. Allah dengan dirinya itu tidak bisa disentuh. Jadi Maliki Yaumiddin itu manifestasi nama Tuhan yang menjaga ketika sudah kaos. Jadi Tuhan bukan menghukum, tapi kalau kamu keluar dari sistem, ya ada Malik. Sistem Malik dalam keseimbangan. Nah ini nih, kalau kita keluar dari sistem siapapun, ketika gunung meletus itu bukan bencana sebetulnya. Kita nyebut bencana. Itu yang kerja siapa? Malik. Laptop kita sudah hang, yaitu sakit. Dihancurkan semua di atas. Semua bikin cerita baru. Itu kerjanya Malik. Makanya tidak hanya pembalas. Dia memang raja juga di situ. Jadi itu sebabnya kalau dibuat ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tidak cukup kata Malik itu mewakili. Ketika di situ Malik panjang, itu dia yang hadir sebagai sistem semesta. Jadi Allah itu hadir sebagai sistem. Tapi pada konteks manusia, bisakah kamu menguasai dirimu? Raja dalam dirimu itu dalam konteks, nah itu nanti berikutnya itu. Ketika kita sudah tidak bisa menguasai diri, tidak kuat lagi dengan sistem kerajaan, makanya apa ya? Ini ayat berikutnya nanti itu kan urutannya bagus banget. Masing-masing individu manusia itu akrab sama yang Malik, Rab. Nah kalau ilah Allah itu kan dia pasif sebetulnya. Makanya bisa kayak Tuhan itu tanpa indah saja. Tapi ketika dia rububiyah, dia aktif. Nah itulah alam ini. Kalau kita mau menyaksikan Allah yang aktif di alam ini, aktif banget. Tapi kalau kita menyadari Tuhan yang hanya dirinya, ya dia mandiri. Ini indah banget. 3 nama Allah. Terus setelah ada alam. Kalau tidak ada alam, tidak ada Rabbil Alamin. Itu tidak menampilkan Allah sebagai dirinya pasif. Tapi ketika sudah ada alam, ada yang aktif dong. Ada Tuhan hadir di situ. Makanya nama itu kan ekspresi. Bahkan ditekankan ketika Rabbul Alamin, alam sudah jadi, sudah tercipta. Ingat lo ya, di situ Rahman Rahim. Bayangkan kalau kita memerankan Rahman Rahim, orang menyakiti kita, kita tidak akan benci itu. Tapi kalau Malik, itu tipis banget. Dalam kehidupan ini kan kita kadang sebel sama seseorang nih. Kok tidak ada lagi, tidak bisa pakai Rahman Rahim di situ. Rahman Rahim harus menantu sebagai Malik supaya seimbang. Tapi bukan Tuhan sengaja menghukum. Sistem itu sendiri, Tuhan tidak pernah membalas, tidak akan membalas. Nah di situ caranya gimana? Hanya kepadamu kami menyembah. Kalau di hukum Taurat namanya hukum paradoks. Paradoks itu jadi ketika ada yang dihancurkan, ada yang bangkit tumbuh atau bangkit. Makanya kiamat itu dalam satu arti adalah kehancuran, tapi di arti lain kebangkitan. Bisa dua hal gitu ya, paradoks kan? Bangkit dan hancur. Jadi dalam proses kehancuran itu gimana caranya? Nah ini, hanya kepadamu kami menyembah, dipaksa caranya lagi kalau yang ini. Maksudnya rangkaiannya itu loh, indah banget, luar biasa. Seperti sesuai umur nih, berarti yang paling tua ya. Terlatih banget untuk membacakan Al-Fatihah dari mulai TK. Tapi baru memahami bahwa Al-Fatihah itu adalah tingkatan kita untuk naik ke derajat yang lebih dalam atau lebih tinggi. Dimana kalau tadi berbicara kan kalau melihat dari bahasa dulu misalkan Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim ini kan lagi berbicara tentang. Jadi kalau ada yang tidak ada di sini, saya sama seorang sahabat ngobrolnya tidak ada di sini. Kita tahu. Nah artinya di Maliki Yaumiddin itu yang saya lihat itu adalah hubungan. Atau dalam konteks kalau kita bicara Malk atau Malik, itu kan dari segi bahasa juga kalimatnya adalah pemilik. Ada pemilik dan ada yang dimiliki. Tetapi hubungan antara pemilik dan yang dimiliki ini hubungan yang sangat real, di mana tidak mungkin salah satunya saling menghilangkan atau saling mengadakan. Karena kenapa? Mungkin saya pinjam bahasa seorang sahabat di beberapa kajian kita. Hubungan kita sama Tuhan itu seperti matahari sama sinarnya, di mana tidak mungkin ada sinar tanpa ada matahari. Matahari pasti mengeluarkan sinar. Dimana kan kalau kita bicara relationship ini, dan saya kaitkan dengan konteks Maliki Yaumiddin yang kalau tadi bicara tentang gimana ya, Midin di sini diartikan mungkin dari pembalasan apa, tapi saya melihatnya begini. Ketika kita mulai menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti matahari dengan sinarnya, ya kolom meja ini cuma ada kalau ada mejanya. Kalau mejanya dipindah, kolomnya juga tidak hilang. Meja dipindah, kolomnya juga hilang.
Artinya keberadaan kita itu hanyalah sebuah ekspresi di mana tidak mungkin terpisah. Yang jadi pertanyaan kan sekarang banyak sekali, Tuhan di mana? Sama kayak cerita seorang sahabat bahwa ada ikan nanya air, kan sangat dalam tanda petik aneh. Nah intinya, pemahaman Maliki Yaumiddin yang saya dapat, dan ini jadi benar-benar tambang lagi. Balik lagi, bismillah tameng atas nama. Tapi ini baru atas nama, masih ada terpisah antara aku sama Tuhan. Alhamdulillah, segala puji masih menunjuk ke atas lah. Ar-Rahman ya Rahim. Oke, tapi begitu Maliki Yaumiddin ini, saya mengartikan bahwa kalau bahasanya dari manyness menuju kepada oneness, dari semua yang berbeda, ternyata dia hanya yang merajai, dia yang semuanya ada, dia yang segala-galanya. Jadi buat saya, kalau hari dikumpulkannya di padang mahsyar, dikumpulkan di sini artinya diintegrasikan dari semua perbedaan. Saya menyadari bahwa konsep lepas, hilang, destroy. Semua konsep sudah tidak ada yang tampil, hanyalah Sang Raja. Makanya begitu, hanya kepadamu kami menyembah. Ini kan direct speech. Sudah ngomong, sudah bukan ngomongin talk about lagi. Sudah bukan ngomongin tentang Tuhan lagi. Tapi sudah berbicara langsung, hadap-hadapan. Oh iya, ya. Karena kita tidak mungkin berhadapan langsung kalau kita masih punya konsep. Karena kita tidak mungkin berhadapan langsung kalau kita masih ada manyness. Masih melihat ini sahabat, ini pohon, ini apa. Tapi begitu itu mulai destroy, semuanya hancur, semuanya. Oh ternyata ini substance yang sama. Disitulah Sang Raja. Jadi saya pribadi melihat ini betapa hubungan kita sejauh-jauh kita pergi. Tidak mungkin jauh dari Tuhan. How come kita bisa menjauh dari Dia, sementara kita adalah sinar atau cahaya yang dihasilkan dari matahari itu? Jadi saya lebih ke gimana ya? Seorang sahabat, Maliki Yaumiddin buat saya itu sesederhana. Dengan menggunakan Maliki Yaumiddin, saya susah untuk merendahkan orang. Saya susah untuk menilai jeleknya orang, buruknya orang, ngomongin keburukan orang. Karena begitu saya melihat hal buruk itu, begitu Maliki Yaumiddin datang, menghancurkan bahwa, oh iya ya, kamu kan adalah aku yang lain. Orang kita esensinya sama, cuman dengan konsep, saya tidak suka sama dia. Entah itu identitas, entah itu perspektif, entah itu apapun. Nah, jadi Maliki Yaumiddin buat saya itu menyelamatkan untuk setidaknya tidak terlalu banyak menilai tentang orang lain. Pengalaman pribadi dengan Malik, sedikit ya, kita akan membahas ini. Balik lagi, kita membahas hal-hal yang sering kita lakukan sehari-hari. Jadi kalau kita pakai panca indera yang kita lihat, betul. Tapi kan kita malam ini solid, sama seperti kita main game. Begitu pakai virtual reality, itu kan adanya kan layar kosong saja. Begitu kita pakai, ada di situ muncul entitas-entitas, adegan-adegan. Itu sama seperti itu panca indera. Tapi begitu kita tidak suka dengan yang itu, kita harus hancurkan semua itu kembali kepada Sang Raja. Nah, jadi kalau dalam pengalaman pribadi saya sering pakai itu Malik itu. Ketika pikiran saya sudah terlalu liar, overthinking kalau kata anak muda, saya harus bisa mengkiamatkan. Saya harus memanggil Malik, dalam arti saya harus terhubung dengan Malik, karena kalau tanpa Malik, tidak bisa saya hancurkan itu. Ini pengalaman real betul. Nah, begitu dihancurkan baru di situ tak berdaya. Nanti ayat berikutnya itu, hanya kepadamu kami menyembah. Jadi pengalaman Malik ini ya sakit, memang tidak enak ya. Tapi itu kasih sayang yang menyamar sebagaimana ayat sebelumnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti akan mengambil lo, sebagaimana kalau kita macam-macam lo. Kalau kamu macam-macam, ini sudah mulai euforia, belagu misalnya. Sudah terlalu banyak kasih sayang. Ini kalau kamu macam-macam kelewatan Maliknya nongol loh nanti. Tapi masih dibalik itu Rahman Rahim. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat ini harus ada Malik ini. Kalau dari saya tadi ngomong mengenai hubungan kan relationship, seorang sahabat bilang mengenai sehari-hari. Jadi hubungan di dalam Malik dan kita sebagai makhluk yang din itu dua-duanya berdasarkan willingness. Jadi Allah tidak akan menjadi Malik kalau kita tidak tunduk, patuh kepadanya. Jadi meskipun Allah dibilang, aku raja-raja, kalau kamu yaitu cuma ucapan biasa saja. Kamu akan menjadikan Allah sebagai raja ketika kita tunduk dengan dasar Islam. Makanya kalau sepahaman saya, manusia itu beda dengan an-nas atau insan.
Nas itu manusia yang sudah sadar dan melakukan dan ikut dalam Allah sebagai sesembahannya. Jadi apapun yang dilakukan hanya dipersembahkan kepada Allah. 2. Mengikuti aturan-aturan Taurat, hukum Allah. Yang ketiga adalah dia tunduk patuh kepada Allah, menjadikan Allah sebagai rajanya. Baru dia disebut sebagai nas. Makanya insan itu makhluk yang terbaik. Tapi manusia di Quran itu kalau kita tidak punya kualifikasi seperti itu, lebih buruk dari binatang. Jadi nas itu bukan sekadar manusia. Itu manusia yang sudah makrifat dalam ketiga hal itu. Yang kedua mengenai tadi kesadaran tentang oneness. Kesadaran tentang keesaan itu sebenarnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Dulu kan pernah punya zikir kan? Nggak punya ajaran. Bila kada yang kutuju. Yang kumaksud hanya kepada Allah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang aku sembah dalam konteks ibadah kecuali hanya kepada Allah. Ini dilakukan semua hanya kepada Allah. Lalu, la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi semua ini, semua alam semesta ini adalah refleksi dari Allah. Sampai pada suatu kesadaran pada waktu itu. Ketika kembali ke alam roh, Allah itu tidak ada refleksinya. Hanya dia saja. Jadi sudah melarut di dalam alam roh, tidak ada refleksi. Jadi kalau kita mau bertemu Allah, ya kita hidup di alam semesta. Bagi roh yang tidak belajar di alam semesta, dia tidak bisa bertemu Allah dalam refleksinya. Jadi kalau kita melihat begini, gimana sih cara melihat bertemu dengan Allah? Ya bukan mata saja. Mendengar, sesimpel itu. Bernapas, karena semua ini refleksi dari Allah. Tapi kalau orang Jawa itu sangat dalam bilang, Gusti Allah itu wujud nanging wa wujudan iku duduk Gusti. Tuhan itu wujud, tapi segala sesuatu yang wujud bukan Tuhan. Itu cuma refleksi dari Tuhan saja. Nah, yang terakhir Sunan Kalijaga mengajarkan, La masyuda illallah, tidak ada yang saksikan kecuali hanya Allah dan refleksinya. Barulah la ilaha illallah. Jadi kalau sudah punya kesadaran sebenarnya sudah selesai. Maksudnya yang kalau dalam tradisi agama-agama besar itu punya sejenis orang-orang suci. Zaman sekarang mungkin mereka bentuknya beda, menampil berbeda dia sekarang. Tapi dalam tasawuf kan sesama wali yang dekat. Kata dekati juga tidak pas. Jadi kalau kita kaitkan tadi dengan perspektif yang dibahas seorang sahabat, terus seorang sahabat dalam kehidupan sehari-hari, maka kita tidak bisa tidak melihat dia loh sebenarnya. Tidak mungkin. Bahkan di Quran mengatakan dia zahir, dia batin. Jadi apa artinya tidak ketemu itu sudah tidak sadar. Saya bilang waktu saya sama anak saya lagi di mobil, kan saya begini, maksudnya nyari apa, mana? Kira-kira ketika kita sudah yang disebut semua yang ada di Quran itu dan kitab suci manapun, kalau kita belum dasarnya dulu, itu pasti salah paham. Jadi awaluddin makrifatullah itu jadi benar. Kalau dalam perspektif metafisika harus sadar wujud dulu. Ini yang disebut bangun. Sudah bangkit dia, sudah kiamat, sudah sadar. Baru setelah itu baru dia bercerita dengan bahasa yang pas. Quran itu kan datang ada konteks sejarah, cerita Musa. Karena yang mendengarkan itu membangun harus pakai bahasa akal dulu. Bahasa panca indera, bahasa perumpamaan. Jadi Nabi menerima saja. Zaman sekarang kayak tadi, kayak bahasa Arab padang mahsyar. Tadi itu kan orang suka mengertikan nanti pada masanya. Jadi secara fisika kuantum pun time itu sudah collapse. Time yang kita pahami selama ini tidak ada. Nanti itu adalah maujud pikiran. Bagi ayam tidak ada nanti. Mau ada pilpres, bagi orang yang tidak sadar dia tidak ada. Tidak ada bagi, tidak tampil. Jadi tidak mengganggu dia. Kapan kita mengalami itu? Sering tidur pulas. Saat kita tidur pulas itu sebetulnya sadar, cuman sebagai layar kosong. Jadi alam semesta ini itu terlihat karena ada sesuatu yang menghentikan cahaya. Cahaya Tuhan. Kalau tidak ada pantulannya itu tidak ada alam semesta ini terlihat. Whatever stopping the light, itu berarti refleksi dari Tuhan. Betul tidak? Nah, cahaya yang saya sebut ini ada yang zahir, ada yang batin. Jadi ada juga cahaya-cahaya yang sebenarnya makhluk-makhluk yang kita tidak terlihat. Karena kalau kayak kita mendengarkan cuma di 20,000 Hz. Tapi kalau kita bisa punya mata yang di atas 20,000 misalnya, yang atas gelombang, kita bisa lihat yang lebih keren lagi. Jadi banyak orang lihat. Saya bahkan bisa lihat auranya seorang sahabat gimana. Nanti aku bisa melihat lagi. Sebenarnya, seorang sahabat di badan energinya. Banyak misalnya hujan ini.
Sendiri saja ngomongin banyak nih, kemelekatannya, kotorannya di sana-sini. Itu juga bisa dilihat oleh mata permata hati, mata batin. Buat orang-orang tertentu dia bisa melihat seperti vivid, seperti mata-mata ini, mata fisik. Jadi semua itu adalah refleksi dari Tuhan. Nah, begitu sesuatu memantul dan terlihat, refleksi Tuhan kok yang dilihat refleksinya, disembah refleksinya, bukan yang sumber ini. Jadi sebenarnya dengan sesimpel itu saja kita tidak punya alasan untuk tidak bersyukur. Setuju, karena apapun yang kita lihat sebenarnya sudah refleksi dari Tuhan. Surat Al-Baqarah ayat 115. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Tuhan. Wajah itu refleksi dari sebuah cahaya. Itu jelas banget ya, vulgar banget seperti Nemo mencari di mana air, di mana. Cuman kembali ke refleksi, ya kan? Sekarang kita tahu secara historis, secara keilmuan, tapi sudut pandang saya sih, apa yang harus dilakukan? Ini masih praktiknya. Jadi saya cuma menyederhanakan bahwa Maliki Yaumiddin, putuskanlah. Sesederhana buat saya Maliki Yaumiddin, jangan merasa pintar dari orang lain. Jangan merendahkan, kenapa dia juga kan kamu juga. Misalnya seorang sahabat dalam artian ini yang jadi balik lagi ya. Kalau ada yang ngegas ngerem jadi rem, safety brake. Dimana kalau sudah mulai, tadi seorang sahabat bilang sudah mulai kacau, Malik datang. Maksudnya seorang sahabat membayangkan melihat orang yang bodoh itu kan malas, yang susah mengerti misalnya. Tapi kan juga dalam tanda petik. Ya, tapi kan juga dalam ini susah mengerti terus dia merasa nyolot lah apa. Tapi dalam ketika ada si Maliki Yaumiddin, iya ya, kesusahan, kebencian itu bukan urusan dia juga. Tapi gimana saya mengambil Maliki Yaumiddin? Itu juga buat dalam tanda petik ngerem perilaku. Ngerem dalam tanda petik overthinking tadi. Jadi sangat jurus lah. Balik ya, mungkin buat saya itu jurus. Pesan untuk pendengar. Kira-kira kan dari perbincangan kita ini kan sahabat-sahabat itu yang mendengar, menonton ini kan nanti dapat sesuatu. Kalau seorang sahabat ngomong gitu dan itu tidak ada habisnya. Berbicara Maliki Yaumiddin itu banyak banget. Rahman Rahim itu banyak banget. Kalau kita mau bahas terus naik lagi. Tapi kalau saya yang praktikal, kan ketika pikiran saya anak-anak muda kan suka istilah overthinking. Gimana cara kamu menghabisi? Ada jurusnya kan masing-masing. Saya pernah bilang sama ketika saya menemukan aku itu ada hadir pada napas. Aku. Ketika saya ribet itu secara untuk menghancurkan itu, tanda petik menghancurkan berarti tidak memberi perhatian. Kalau di dunia digital kan perhatian itu penting. Makanya orang viralkan benar atau tidak urusan lain. Cara untuk mengalihkan perhatian dari, kalau kata orang spiritual, napas itu jembatan menuju kesadaran lebih tinggi. Dan itu langsung. Nah, memang suka datang begitu kita bernapas itu pasti tidak hilang. Makanya napas itu tidak ada jenis kelaminnya, tidak ada umurnya. Ya itu saja. Dan tidak ada yang bisa membantah. Kalau buat saya napas itu ibadah paling penting, itu punya pengalaman pribadi beliau. Seba juga menggrafikkan versi banyak banget. Ya orang tidak mengarang. Dia belum mengalami juga yang turun kan. Akhirnya sejak tahun Malik bekerja secara dahsyat ke saya. Baru-baru saya, hanya kepadamu kami menyembah. Kalau saya praktiknya ya, sebelum melakukan apapun saya tanya, dulu tidak sama diri. Sejati ini yang selalu berdoa untuk terhubung sama sumbernya. Misalnya lagi mau pagi-pagi bangun tidur, hari ini mau ngapain? Apa saya langsung jalanin? Apa saya tanya dulu? Kita kemarin bahas mengenai segitiga sama kaki itu. Jadi apa-apa yang realitas di luar diri saya, apakah saya terkoneksi dulu sama Malik saya? Kan saya punya raja, saya harus tunduk patuh. Saya kan cuma warga. Kebetulan rajanya ini tidak usah jauh-jauh nih, dekat. Jadi tanya dulu dalam segala hal, baik besar maupun kecil. Benar-benar bisa lama-lama tuh si raja itu banyak instruksinya. Nyuruh, oh ini yang gini-gini. Tapi semua itu pilihan, apa mau diikuti, mau tidak, terserah kita. Tapi akan ada terus belum jadi apa tadi yang mau penasaran ya. Bagaimana caranya menjadikan Allah sebagai Malik? Sederhana, sadari bahwa kamu bukan bos atas hidupmu. Contoh nyata, aku punya teman, namanya Dedi. Dia stres berat karena bisnisnya bangkrut. Tapi setiap pagi, dia bernapas dalam-dalam. Bilang, ya Allah, aku serahkan semuanya padamu. Ajaibnya, dia dapat ide baru dan bisnisnya bangkit lagi. Itu bukti, ketika kita pasrah, Allah sebagai Malik akan atur jalan keluar.
Penelitian di Stanford menunjukkan orang yang punya sikap pasrah dan fokus pada tujuan spiritual punya tingkat stres 40% lebih rendah dan lebih mudah menemukan solusi. Maliki Yaumiddin mengajarkan kita untuk berhenti overthinking dan serahkan kendali pada Raja sejati. Sekarang, coba ubah cara pandangmu. Kita sering bilang, hidupku susah, Tuhan kok enggak adil. Tapi bagaimana kalau setiap masalah adalah cara Allah sebagai Malik mengajakmu tunduk padanya? Bukan hukuman, tapi undangan untuk kembali ke jalannya. Twistnya, ketika kamu merasa jatuh, itu bukan kegagalan, tapi momen Allah ingin jadi raja di hatimu. Bayangkan kalau Allah udah jadi raja di hidupmu, apalagi yang perlu kamu takutin. Inilah rahasianya. Maliki Yaumiddin mengajarkan bahwa semua perbedaan kita, orang lain, alam pada akhirnya menyatu dalam keesaan Allah. Seperti sinar, matahari yang nggak bisa lepas dari matahari, kita nggak bisa lepas dari Allah. Mulai sekarang, jadikan dia raja dan hidupmu akan penuh kedamaian. Para sahabat, Maliki Yaumiddin mengajarkan kita bahwa hidup ini bukan tentang menguasai dunia, tapi menyerahkan hati pada Raja sejati. Setiap napas, setiap langkah adalah kesempatan untuk tunduk pada Allah. Ketika kita pasrah, kita bukan cuma hidup, tapi hidup dengan makna. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah Allah sudah jadi raja di hatimu? Atau kamu masih sibuk jadi raja atas hidupmu sendiri? Bisakah kamu menyerahkan kendali padanya bahkan di saat paling sulit? Jika kamu mulai hari ini, hidupmu akan jadi cermin kerajaan Allah. Kalau video ini menggugah hatimu, tulis di kolom komentar apa momen yang bikin kamu sadar Allah adalah raja dalam hidupmu. Bagikan video ini ke orang-orang tersayang agar kita semua bisa hidup dengan kesadaran sejati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk menyelami lebih dalam di hakikat Islam. Sampai jumpa.